Apakah pecahan terakhir peta menuju api teratai iblis pemurni sudah ditemukan? Raut wajah Xiao Yan seketika berubah penuh kejutan. Api teratai iblis pemurni adalah salah satu api surgawi yang selalu ia impikan. Berada di peringkat ketiga dalam daftar, menunjukkan betapa dahsyat kekuatannya. Jika ia berhasil mendapatkannya dan memurnikannya, kekuatannya akan melonjak hingga mencapai puncak Douzun. Tidak semudah itu. Yao Lao menggeleng pelan, seolah menyiramkan air dingin ke semangat Xiao Yan yang meluap. Api teratai iblis pemurni sangat misterius. Bahkan aku pun belum pernah melihatnya secara langsung. Meski kau telah memperoleh 3 pecahan peta, mendapatkan pecahan terakhir bukanlah perkara gampang. Xiao Yan menghela napas, semangatnya yang sempat membuncah langsung mengendur. Lalu, kabar baik apa yang dimaksud guru tadi? Kami memang belum mendapatkan pecahan terakhir itu, tapi kami memperoleh informasi penting mengenainya. Yao Lao tersenyum samar sambil membelai jenggotnya. Kabar apa itu? Tanya Xiao Yan dengan penuh antusias, matanya berbinar kembali. Setiap beberapa tahun sekali, di Central Plains diadakan sebuah pameran dagang spasial khusus. Ini bukan pameran biasa, hanya para ahli sejati yang bisa mengetahuinya. Bahkan sebagian besar Douzong tidak akan mengetahuinya kecuali memiliki akses melalui saluran tertentu, jelas Yao Lao. Syarat utamanya adalah kekuatan minimal peserta harus berada di puncak kelas Douzong. Artinya, yang hadir hanyalah individu luar biasa di benua ini. Pameran dagang spasial? Dengan batas minimal puncak Douzong? Xiao Yan terkesiap. Ia tidak menyangka bahwa pameran semacam ini benar-benar ada. Bahkan faksi besar pun akan berjuang keras untuk merekrut ahli selevel itu. Dan kau benar, pecahan terakhir dari peta itu dipastikan akan muncul di pameran tersebut, lanjut Yao Lao. Aku mendapatkan informasi ini dari seorang kenalan yang punya koneksi ke lingkaran pameran itu. Si pemilik pecahan terakhir tahu nilainya dan berniat menukarnya dengan benda langka lainnya. Xiao Yan mengerutkan dahi. Kalau begitu, penukarannya pasti akan mahal. Memang begitu. Tapi ini satu-satunya jejak yang kita miliki tentang lokasi api teratai iblis pemurni. Jika kita melewatkannya, kemungkinan besar kita tidak akan pernah menemukannya lagi, kata Yao Lao tegas. Xiao Yan terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata mantap, kalau begitu, tak peduli siapapun yang memilikinya, aku akan mendapatkannya. Api teratai iblis pemurni adalah target yang sudah ia kejar sejak ia menemukan peta pertama. Setelah melewati banyak rintangan untuk mengumpulkan pecahan lainnya, tentu ia tidak akan menyerah hanya karena tinggal 1 potong lagi. Terlebih lagi, dengan api itu, ia akan memiliki kekuatan untuk menghadapi aula jiwa, bahkan membunuh tokoh-tokoh kaliber Tianzun ke-9 hanya dengan 1 serangan. Yao Lao mengangguk setuju, lalu terkekeh, pameran itu hanya diadakan 10 tahun sekali. Di sana, harta-harta aneh dan luar biasa akan muncul. Mungkin bahkan ada keterampilan Do kelas Tian. Keterampilan Do kelas Tian? Xiao Yan menegang. Ia tahu betul bahwa teknik seperti itu biasanya dimiliki oleh faksi-faksi super dan dijaga ketat. Contohnya seperti telapak pencipta surga agung. Jika bukan karena keberuntungan, ia tak akan pernah memilikinya. Berapa lama lagi sampai pameran itu dimulai? Tanyanya penuh rasa ingin tahu. Kurang dari setahun, jawab Yao Lao sambil menghitung waktu. Xiao Yan mengangguk perlahan, matanya tajam penuh tekad. Ia harus mendapatkan pecahan terakhir itu, apapun risikonya. Feng Zunze yang sejak tadi diam pun bersuara, menggoda, kalau kamu butuh api surgawi secepatnya, kenapa tidak coba cari tahu soal api-api lain? Atau rampas saja dari pemiliknya. Xiao Yan hanya tersenyum pahit. Kalau memang semudah itu. Kalau soal jumlah, fraksi yang memiliki api surgawi terbanyak mungkin adalah klan Yan, kata Yao Lao tiba-tiba. Klan Yan? Xiao Yan mengulang, heran. Ia belum pernah mendengar nama itu. Ya, klan Yan adalah satu dari 8 klan kuno, faksi-faksi tersembunyi yang kekuatannya jauh melampaui apa yang terlihat di permukaan Central Plains. Apa yang kau tahu selama ini? Seperti 1 aula 1 menara, 2 sekte 3 lembah, dan 4 paviliun, hanyalah permukaan. Kekuatan sejati bersembunyi lebih dalam, jelas Yao Lao. 8 klan kuno, bisik Xiao Yan dengan jantung berdebar. Siapa saja mereka? Setelah hening sejenak, Yao Lao menjawab, klan Gu dan klan Hun tentu masuk di antaranya. Selain itu ada klan Yan, klan Yao, klan Si, klan Lei, dan klan Ling. Xiao Yan menelan ludah, kaget dengan nama-nama yang belum pernah ia dengar sebelumnya.
Dunia ini ternyata jauh lebih besar dan rumit dari yang ia bayangkan. Ia dulu mengira aula jiwa adalah kekuatan tertinggi. Ternyata, mereka hanyalah satu bagian dari 8 klan kuno. Bukankah baru 7 klan? Tanya Xiao Yan tiba-tiba. Yao Lao memandangnya sejenak, lalu berkata pelan, masih ada satu lagi, klan Xiao. Klan tempat keluargamu berasal. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, seolah berusaha menghembuskan beban yang tiba-tiba memenuhi dadanya. Ia tak pernah membayangkan bahwa klan Xiao, yang hanya dikenal sebagai keluarga kecil di kota kelas 2 Kekaisaran Jiama, ternyata berasal dari garis keturunan legendaris. Meskipun ia tidak tahu seberapa besar kekuatan asli klan Xiao, kenyataan bahwa mereka pernah mampu berdiri sejajar dengan klan Gu dan klan Hun menunjukkan betapa luar biasanya mereka dulu. Klan Xiao pernah melahirkan seorang Doudi, lanjut Yao Lao pelan. Darah Doudi mengalir dalam garis keturunanmu. Namun, garis itu berhenti pada leluhurmu, Xiao Xuan. Ia adalah yang terakhir mewarisinya. Darah Doudi memang luar biasa, tetapi tidak abadi. Butuh Doudi lain untuk menyegarkannya agar tetap hidup. Sayangnya, sejak saat itu, tidak ada Doudi baru yang lahir di klan Xiao. Meski Xiao Xuan sudah berjuang sekuat tenaga, itu tidak cukup untuk menyelamatkan klan dari kemunduran. Sekarang, darah Doudi di klan Xiao telah memudar. Ditinggalkan? Xiao yang terpaku mendengar kata itu dari Yao Lao. Ia menatap gurunya dengan sorot terkejut sebelum akhirnya bertanya pelan, dengan kemampuanmu dalam ramu pil, sepertinya tak ada satupun di seluruh benua Douqi yang dapat menyamainya. Bagaimana bisa kau ditinggalkan oleh klan Yao? Yao Lao hanya tersenyum tipis. Ekspresi di wajahnya perlahan melunak. Semuanya karena garis keturunan Doudi, jawabnya pelan. Lahir di klan kuno berarti tumbuh dalam tekanan yang luar biasa besar. Di sana, status seseorang ditentukan oleh kemurnian garis keturunannya. Sayangnya, aku seperti dirimu. Garis keturunan Dou di dalam tubuhku terlalu tipis, hampir tak berarti apa-apa. Saat masih menjadi anggota klan Yao, aku akhirnya dikeluarkan karena gagal menjalankan sebuah misi. Meski didepak, aku tak menyerah. Aku mengabdikan hidupku untuk memperdalam seni alkimia, menjelajah Central Plains seorang diri hampir seabad lamanya. Kupikir, mungkin suatu saat mereka akan memanggilku kembali. Tapi harapan itu memudar seiring berjalannya waktu. Nada suara Yao Lao semakin tenang. Klan itu memang membesarkanku, tapi aku tak memiliki banyak ikatan emosional dengan mereka. Orang tuaku meninggal ketika aku masih kecil, dan perlahan-lahan aku pun melupakan mereka. Bahkan, hanya sedikit orang di klan Yao yang masih ingat aku pernah menjadi bagian dari mereka. Aula jiwa pun tak tahu. Xiao Yan terdiam. Ia bisa merasakan perasaan terabaikan yang Yao Lao simpan selama ini. Jika tidak, tak mungkin selama bertahun-tahun gurunya tak pernah menyebut soal klan Yao. Dengan kekuatanmu saat ini, guru, tak ada yang bisa menghentikanmu jika ingin kembali ke klan Yao, bukan? Apa gunanya kembali? Balas Yao Lao datar. Bertahun-tahun ini, aku sadar satu hal, aku adalah Yao Chen. Tapi bukan Yao dari klan Yao. Mereka menganggapku tak berguna dulu. Maka sekarang, aku akan tunjukkan pada mereka bahwa bahkan tanpa garis keturunan Doudi, aku bisa menjadi seorang ahli besar di Central Plains. Senyum tipis muncul di wajah Yao Lao. Ia menatap Xiao Yan. Dan murid yang aku latih pun akan melampaui semua keturunan Doudi yang mereka banggakan. Xiao Yan mengangguk. Hatinya mulai memendam rasa tak suka terhadap klan Yao. Lupakan. Tak usah terlalu dipikirkan. Tak banyak yang tahu soal 8 klan kuno di Central Plains. Tapi kau sudah cukup layak untuk mengetahui ini sekarang, lanjut Yao Lao, menyingkirkan topik sebelumnya. Kalau soal klan yang mengumpulkan api surgawi terbanyak, itu seharusnya adalah klan Yan, satu dari 8 klan kuno, jelasnya setelah berpikir sejenak. Kabarnya, mereka punya 4 jenis api surgawi. 2 di antaranya termasuk 10 besar. 4 jenis? Xiao Yan terperangah. Baru kali ini ia mendengar ada satu klan memiliki sebanyak itu. Klan Yao juga punya 2 jenis api surgawi. Mereka dikenal dalam keahlian meramu pil kuno. Kau mungkin akan bertemu mereka suatu hari nanti. Tapi jangan takut. Dengan kemampuanmu saat ini, hanya sedikit dari generasi muda mereka yang bisa menandingi. Sedikit itu, bisa dihitung dengan 1 tangan, gumam Xiao Yan, sedikit mengernyit. Kalau dia,
yang terbaik dalam generasinya di Central Plains, hanya berada di peringkat 5 besar dalam klan Yao, itu cukup membuatnya kurang puas. Tapi jangan bermimpi mengambil api surgawi mereka, lanjut Yao Lao sambil tertawa kecil. Mereka memasang segel warisan yang sangat kuat. Kau tak akan bisa memurnikan atau menelannya meskipun berhasil mendapatkannya. Xiao Yan hanya bisa mengangguk dengan senyum pahit. Ia tahu diri. Saat ini, bahkan aula jiwa saja sudah menyulitkannya, apalagi harus menantang klan besar seperti mereka. Sepertinya aku hanya bisa menunggu sampai pameran dagang spasial dimulai, keluhnya pelan. Yao Lao tertawa kecil. Pameran memang butuh waktu. Tapi sebelum itu, kau harus pergi ke suatu tempat. Kemana? Tanya Xiao Yan. Ke alam Gu. Klan Gu, jawab Yao Lao pelan. Tubuh Xiao Yan menegang mendengar nama itu. Sosok cantik yang elegan seperti bunga teratai langsung muncul dalam pikirannya. Sun Er. Ia menarik napas dalam, mata hitamnya memancarkan api semangat. Sejak dulu, gadis itu selalu menjadi sosok yang mengisi hatinya. Sebulan lagi, klan Gu akan mengadakan upacara kedewasaan mereka. Hanya digelar 2 dekade sekali, dan hanya anggota generasi muda terbaik yang bisa ikut. Tak semua faksi mendapat undangan. Kalau aku tak mencapai Bansheng, mungkin pavilion bintang jatuh takkan diundang. Yao Lao lalu mengeluarkan sebongkah giok hitam dari cincin penyimpanannya. Ukirannya rumit dan misterius, memancarkan aura tak biasa. Ini undangan dari klan Gu. Hanya yang memilikinya yang bisa masuk ke alam Gu. Awalnya aku yang akan pergi, tapi karena situasi pavilion sekarang, aku tak bisa pergi. Maka kau yang harus menggantikanku. Xiao Yan memandangi giok itu dalam diam sebelum akhirnya menerimanya. Klan Gu adalah bagian dari masa lalunya, dan masa depannya. Saat undangan itu menyentuh tangannya, kehangatan lembut menyebar, menghangatkan jantungnya yang dingin. Klan Gu hanya mengundang pihak kuat. Tapi dengan reputasimu sekarang, kau sudah layak berdiri di antara mereka, ujar Yao Lao, tersenyum. Jadi, kau berani pergi? Xiao Yan menggenggam giok itu lebih erat dan tersenyum kecil. Guru, percayalah. Aku takkan mempermalukanmu. Haha, aku memang tak khawatir. Yao Lao menepuk bahunya dan melanjutkan, setelah beberapa hari, kau harus berangkat. Aku tahu hubunganmu dengan Sun Er. Tapi kau juga harus tahu, dia sangat luar biasa. Garis keturunan Doudinya paling murni dalam klan Gu. Dia kandidat terkuat untuk menembus tingkat legendaris itu. Jadi perjuanganmu tidak akan mudah. Xiao Yan mengangguk. Ia sudah menduga. Tapi wajah dan senyum Sun Er sudah tertanam dalam jiwanya. Tak ada yang bisa menghapusnya, bahkan klan Gu sekalipun. Bawa Tianhuo Zunze dan Xiao Yi bersamamu, tambah Yao Lao. Tianhuo telah kupulihkan jadi Douzun bintang 6, dan aku bantu Xiao Yi sedikit mengendalikan tubuh racunnya yang menyedihkan. Setelah itu, aku minta dia pergi ke suatu tempat. Kemana? Tanya Xiao Yan heran. Ke makam tua yang tak dikenal siapapun. Di sana dia bisa menemukan metode untuk mengendalikan tubuh racunnya. Metode pil racun yang kau kenal berasal dari tempat itu. Jadi, bukan guru yang menciptakannya? Bukan, jawab Yao Lao. Orang yang membuatnya juga punya tubuh racun menyedihkan. Sayangnya, nasibnya tak sebaik Xiao Yi. Metode itu dia ciptakan sebelum meninggal. Pantas saja. Xiao Yi akan mendapatkan metode terbaik untuk sepenuhnya menguasai tubuh racunnya di sana. Jika berhasil, dia akan menjadi yang pertama dalam sejarah yang benar-benar mengendalikan tubuh itu. Yao Lao tertawa kecil. Dan saat dia kembali, itulah waktunya kau berangkat ke alam kuno. Xiao Yan mengangguk perlahan. Senyum muncul di wajahnya saat tangannya menggenggam undangan giok dengan lebih erat. Sun Er, aku janji kita akan bertemu lagi di klan Gu. Tunggu aku,